Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di video kami Bagus, Arikabul, Joshua. Nah, kebetulan nih di video kali ini saya kedatangan dua tamu spesial yang sangat keren loh, untuk menyampaikan gagasan-gagasannya mereka terkait tema kita pada kali ini. Mari kita langsung saja masuk ke podcast kami. Nah, jadi tema podcast kami ini yaitu tujuan manajemen strategis dan bagaimana proses di dalam manajemen strategis ini. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada kakak-kakak kita tentang gagasan mereka ini ya. Jadi di sebelah kanan saya ini ada saudara Kak Arikabul. Apa kabar saudara Arikabul? Alhamdulillah sehat bagus. Jadi di sebelah kiri saya ada saudara Kak Joshua. Apa kabar Kak? Kabar baik bagus. Alhamdulillah. Baik semua ya. Oke, kita langsung saja tanyakan kepada saudara Kak Arikabul. Siap. Apa yang dimaksud dengan industrialisasi pertanian? Oke, baiklah bagus ya. Jadi gini Gus, industrialisasi sektor pertanian ini akan mengubah suatu paradigma pengelolaan pertanian secara tradisional menjadi pengelolaan pertanian secara modern. Akan tetapi di sini pertanian tidak dituntut hanya untuk menggarap sawah ataupun sejenisnya ya. Tetapi pertanian di sini ada untuk ikut mengelola hasil dari pertanian tersebut. Jadi gitu, Gus. Oh, itu ya. Oke, terima kasih atas gagasannya, sangat bagus sekali ya. Oke, baiklah. Oke, kita lanjut kepada saudara Kak Joshua ya. Ya. Kak, saya ingin bertanya nih. Iya. Nah, bagaimana menurut Kakak peran sektor pertanian di Indonesia dalam pembangunan ekonomi sekarang ini? Oke, baik. Jadi sektor di pertanian Indonesia ini sekarang itu Indonesia sedang berusaha menuju pertanian 4.0 ya, yang dimana tertuju pada industrialisasi pertanian. Jadi peran-peran Indonesia dalam sektor pertanian itu apa aja? Yang pertama, Indonesia berusaha memberikan perannya sebagai penghasil bahan pangan. Di sini Indonesia ingin menjadi center pusat bagi bahan pangan dunia. Dua, sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain. Dan yang ketiga, itu sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara. Jadi selain perekonomian domestik, Indonesia di masa kini itu sedang berusaha menjelajah tentang perekonomian internasional juga, sehingga mampu memberikan devisa bagi negara. Jadi seperti itu Kak Bro. Oke. Makasih Kak, sangat keren sekali ya. Ya, Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, kepada saudara Kak Arikabul. Nah, Kak, kenapa sektor pertanian di Indonesia ini tidak berkembang? Oke, baiklah. Mungkin ada beberapa alasan kenapa para petani kita belum bisa dikatakan sejahtera. Berdasarkan identitas yang saya ketahui, mereka mengalami beberapa kesulitan, seperti kesulitan dalam mengakses permodalan, dalam mengakses pemasaran, dan juga mengakses transaksi. Kurangnya pengetahuan yang membuat masalah-masalah ini terjadi, sehingga menyebabkan para petani di Indonesia ini belum dikatakan sejahtera, Gus. Belum lagi banyaknya para petani yang tidak mengetahui cara untuk menjaga kualitas suatu produk ini yang akan dijual gitu. Ya. Sangat keren kali ya. Oke, kita tanya kepada Kak Joshua lagi ya. Nah, terkait ini materi kita ini. Nah, Kak, menurut Kakak nih, mengapa sektor pertanian ini penting bagi ekonomi negara? Oke, ini pertanyaan yang sangat krusial sekali ya. Ya. Oke, jadi kenapa pertanian itu penting bagi negara Indonesia? Sebenarnya bukan hanya bagi negara Indonesia. Jadi
dulu filsafat ada yang mengatakan kalau sebenarnya jantung dari sebuah negara itu adalah pertaniannya. Ya. Kenapa? Karena pertanian itu penyedia pangan, penyedia kebutuhan pokok bagi masyarakatnya. Jadi mengapa di sini pertanian itu penting bagi pembangunan ekonomi negara? Sektor pertanian itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional, termasuk perekonomian daerah. Karena melalui pertanian, sebuah daerah mampu berkembang, mampu mempunyai penghasilan daerah melalui pertanian di daerah tersebut. Karena sektor pertanian juga berfungsi sebagai penyedia bahan pangan, seperti yang tadi saya katakan. Sebuah negara hidup karena pertanian yang makmur, penyedia bahan pangannya makmur, terjaga di situ. Dan terakhir itu sebagai instrumen pengentasan kemiskinan juga, penolong gitu bagi masyarakat desa untuk membuat sebuah pendapatan di daerahnya. Dan yang terakhir itu pertanian itu memberikan penyedia lapangan kerja yang luas gitu. Itu mengapa pertanian itu sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara. Mantap kali Iya. jawabannya ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kakak, apa hambatan utama Indonesia dalam pengembangan sektor pertanian ini? Ya, baiklah, untuk hambatan pertama ini mungkin faktor sumber daya manusia. Bidang pertanian di Indonesia ini rata-rata berusia lansia, lanjut usia kan, Ya. dengan kapasitas pemahaman terhadap pengelolaan masih lemah karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Kedua, daya dukung proses produksi belum tercukupi karena rata-rata petani di Indonesia dalam menyerap lahan masih menggunakan cara tradisional. Tuh. Untuk yang ketiga, faktor tersebut disebabkan karena minimnya perguruan tinggi yang mempunyai program studi yang terhadap industri pertanian, baik program studi yang terkait dengan pengelolaan lahan, pertanian, memanajemen pemeliharaan tanaman, teknik pengelolaan gitu. Mantap. Oke, terus. Oke, kita lanjut pertanyaan lagi kepada saudara Kak Joshua. Iya. Nah, Kak, apa saja sih faktor yang ada di pertanian di Indonesia ini? Oke. Kalau kita dengar dulu lagu Kus Plus dulu itu ya. Ya. Jadi kan kalau kata Kus Plus tuh lempar kayu itu bakal tumbuh sendiri kan. Ya. Itu karena terlalu hebatnya tanah air kita gitu. Jadi banyak hasil pertanian di Indonesia ini gitu. Hasil-hasil yang kita dapat seperti contoh rempah-rempah juga ada di sini. Kebutuhan industri juga ada di sini. Contoh ya, saya sebutin nih satu-satu Ya. nih. Indonesia tuh selalu kaya dengan hasil dari pertaniannya. Contohnya seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah dan lain gitu. Itu kebutuhan pokok gitu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya. Lalu selain kebutuhan pokok itu ada juga yang tadi saya sebutkan, kebutuhan industri. Seperti apa sih kebutuhan industri itu? Contoh seperti teh, Ya. kopi, kelapa, kina, cengkeh, tebu. Nah itu tuh hasil-hasil pangan yang sangat dibutuhkan untuk industri dan bisa menjadi pendapatan devisa juga bagi kita jika kita mampu mengolah hasil pertanian itu dengan baik. Seperti itu, Kak Bun. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Oke, baik, terus. Nah, jadi apa saja permasalahan dalam sektor pertanian ini menurut Bapak? Dari kamu. Ya, mungkin untuk permasalahan pertanian ini ya kurangnya permodalan dan juga lahan semakin sempit. Ketiga, teknologi pertanian ini modern sudah. Keempat, permasalahan pupuk. Kelima ini soal pemasarannya. Oke, itu saja sih yang saya ketahui. Ya. Nah, Sip. ya. Oke, lanjut ya. Iya, Pada bagus. saudara Kak Joshua. Baik, bagus. Nah, ini pertanyaan yang sangat keren kayaknya ini. Oke. Saudara Kak Joshua ya. Baik, bagus. Nah, Kak, mengapa manajemen diperlukan dalam mengelola suatu usaha di bidang agribisnis? Nah, kita kan sama-sama agribisnis ini ya. Oke, Ya, oke, Nah, oke, betul. Nah, jadi tolong gagasannya kepada Kak Joshua nih. Oke, ini sangat mantap sekali Ya. pertanyaan ini ya. Jadi kenapa manajemen diperlukan untuk mengelola satu usaha di bidang agribisnis? Ya. Oke, mari kita berpikir untuk hal yang dasar dulu.
manajemen itu dalam hidup saja, kita sehari-hari kita perlu manajemen hidup. Ya. Contoh, kita perlu manajemen waktu, Ya. manajemen kegiatan, manajemen dan lain segalanya itu. Ya. Tujuan manajemen itu apa sih? Tujuan manajemen itu cuma satu, supaya hal itu bisa efisien dan efektif. Ya. Oke, kenapa di bidang agribisnis itu diperlukan sebuah manajemen? Begini, manajemen dibutuhkan dalam agribisnis sebagai sarana untuk membentuk perencanaan agribisnis yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Jadi, gini, petani itu kadang kurang manajemen pekerjaannya, sehingga kadang setelah panen, para petani ini bingung. Setelah panen itu dia mau ngapain? Dan setelah itu dia mau ngapain gitu. Bahkan dalam kegiatan pertaniannya saja, waktu untuk bertani mereka tidak termanajemen dengan baik gitu. Jadi manajemen ini sangat dibutuhkan di bidang agribisnis. Hal ini diperlukan supaya kita dalam berusaha di bidang agribisnis itu kerjaan kita tidak muluk-muluk, Ya. kerjaan kita tidak mencapaikan diri sendiri gitu. Supaya kita juga di dalam kerjaan bisa menghasilkan sesuatu dengan usaha yang efisien dan juga efektif gitu. Jadi tidak buang-buang waktu, Ya. bisa cepat terkendali dan terselesaikan. Seperti itu, bagus. Keren sekali ya Iya, jawabannya. betul, bagus. Oh, sip. Bagus. Oke, mungkin ini saja video podcast dari kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Saya minta maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.